Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami tim Padepokan Loka Jaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat kita, salam kita kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Ya, untuk para sahabat semuanya perlu kita garis bawahi juga ya, bahwasannya manusia satu-satunya yang mampu memberikan syafaat itu hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang mampu memberikan syafaatnya. Ya, kalau Al-Quran itu bisa bacaannya, kita bisa lah ya secara garis besar Islamnya. Tapi bukan bab ini saja yang saya bahas terkait dengan fenomena-fenomena akhir zaman yang tentunya banyak sekali orang yang kita sedang menyaksikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan setiap 100 tahun ini pasti ada mujadid, pasti ada orang-orang yang akan menggemparkan dunia ya, setiap 100 tahun. Karena apa? Untuk membersihkan di zaman ini. Untuk melawan kemurkaan atau kemarahan lah ya. Atau melawan kemunafikan orang. Pembohongan terhadap umat manusia. Kesesatan umat manusia. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan nantinya dengan sang kinasih Satrio Piningit, Imam Al-Mahdi? Untuk Satrio Piningit sendiri itu karena apa? Karena di dalam ramalan Prabu Joyoboyo kemunculannya itu setelah Goro-Goro. Jadi bukan munculnya sebelum Goro-Goro, tetapi setelah Goro-Goro. Kenapa setelah Goro-Goro? Yang nanti setelah Goro-Goro ini kan sudah mulai dimulai nih ya, perpecahan antara orang yang pro dengan Habib dari Baklawi, ada yang menolak karena kajian ilmiah baik secara kitab sejaman, secara ilmu ilmiah ya tes DNA, ternyata itu secara kajian itu dibatalkan. Karena apa? Karena banyak sekali kitab-kitab yang dipalsukan. Sedangkan melalui tes DNA itu benar-benar batal, tidak menyambung. Secara gennya itu tidak menyambung. Ya semuailah kita pasti tahulah secara ilmiah. Namanya saya punya anak nih, anak saya dites DNA-nya itu ya sama dengan saya. Ya, jadi pasti akan menyambung. Saya dites nih, nanti DNA saya itu menyambungnya ke siapa. Jadi tidak pernah bisa untuk dibohongin secara ilmiah itu. Nah, setelah seperti ini, kejadian seperti ini, di mana orang-orang yang di Nusantara itu kan dari dulu itu tidak ada namanya ras tertinggi. Di Nusantara ini negara dari kerajaan. Jadi orang-orang kita ini dulu dipimpin oleh kerajaan. Ya memang sebelum kayak agama-agama yang di Indonesia ini kan agama-agama pendatang yang dibawa oleh saudagar atau pedagang ya. Kalau di Indonesia ini ya kapitayan ya, dari beberapa kitab-kitab kuno, Kadulojo, Dramo Gandul, Serat Centini. Jadi kalau kita dibilang orang Nusantara itu nyembah pohon, nyembah batu, itu salah besar. Ya, untuk kapitayan sendiri itu memiliki keyakinan bahwasannya Allah itu tunggal, Allah itu esa. Makanya itu orang Nusantara itu paling cepat ya, paling bisa menerima dengan kedatangan agama Muslim. Karena apa? Antara keyakinannya bahwa Tuhan itu esa satu, sama dengan yang dibawa oleh agama Islam dari negeri seberang situ atau dari Arab lah bahasanya itu. Tetapi ini banyak orang-orang yang menyelewengkan agama demi kepentingan kekayaan, kepentingan duniawi.
Sehingga banyak cerita-cerita yang tidak masuk akal, bahkan kehebatannya itu melebihi nabi-nabi yang benar-benar mendapat mukjizat itu. Nah ini kan secara penyelewengan ini sudah sangat menyimpang jauh lah ya. Apalagi mengatasnamakan anak cucu Nabi. Nah ini yang disinilah tentunya nanti orang yang benci dengan Nabi akan menjadi senjata mereka. Katanya keturunan Nabi kok akhlaknya enggak mirip dengan Nabi. Padahal Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke bumi untuk membawa akhlak, membenahi akhlak umat manusia. Di bagaimana itu zaman jahiliyah yang mengagung-agungkan nasab, yang mengagung-agungkan turunan ya. Sehingga Nabi Muhammad diutus oleh Allah supaya itu menyatarakan. Ya, jadi tidak ada ras tertinggi ya, atau laki-laki lebih mulia daripada wanita, tidak seperti itu. Jadi bahwasannya inilah fitnah Dajjal yang begitu besar. Seakan-akan itu dengan dibalut dengan agama ya. Seakan-akan itu dibenarkan dengan agama, berpakaian jubah. Tetapi isi daripada isi daripada ceramahnya itu ya cerita yang fiktif. Ya. Cerita yang fiktif, halu. Apalagi mengagung-agungkan itu udah jelas ya. Indonesia ini mempunyai marwah sendiri, mempunyai jati diri sendiri, mempunyai adat istiadat sendiri. Malah justru banyak orang yang Nusantara ini sekarang ini seakan-akan alergi dengan kebudayaan itu sendiri. Kan aneh. Kecintaan terhadap tanah air itu perlu dipertanyakan. Apalagi orang-orang yang diperjalankan ini ya, tentunya mempunyai kemurnian hati lah. Jangan terlalu mempercayai walaupun itu seakan-akan bercoba dengan cerita-cerita fiktif yang tentunya tidak pernah terjadi. Ya banyaklah, bukan bukti-bukti itu banyak. Bukan fitnah. Kalau fitnah itu tidak ada bukti. Ya. Jadi kalau dianggap itu adalah fitnah itu sesuatu yang tidak pernah terjadi dikatakan. Kalau justru ada yang pernah mengatakan salaman di kuburan dengan tangannya Rasulullah. Nah ini kan sudah melampaui batas. Apakah ini yang dinamakan fitnah Dajjal dan Dajjal yang bersorban, Dajjal yang berjubah? Ini sangat mengerikan ini kalau dibiarkan. Seakan-akan Indonesia ini tidak mempunyai kewibawahan. Diacak-acak dari segi di sudut manapun. Ini mana ini? Ketegasan daripada pemerintah Indonesia ini. Rakyat ini diobok-obok, rakyat ini dibentur-benturkan. Mereka yang di pendatang ya, atau mereka yang pendatang justru mengadu domba antara pribumi dengan pribumi, atau dengan orang Nusantara dengan orang Nusantara. Persis dengan zaman PKI. Cuma bedanya zaman sekarang itu dengan agama lah. Jangan mabuk agama. Kita boleh nih, kita wajib hidup di Indonesia ini, beragama itu wajib. Tetapi kalau mabuk agama, ini yang perlu diluruskan. Jadi bukan berarti saya bercerita seperti ini atau ngomong seperti ini itu tidak cinta ulama. Ulama Nusantara ini sudah canggih-canggih ya. Tidak ketinggalan zaman lah. Banyak ya ulama yang jadi imam Masjid Muharram itu banyak. Karena apa? Itu menunjukkan keilmuannya itu mumpuni, bisa ditanding lah secara keilmuannya. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan 100 tahun pasti ada pembersihan. Nah, dengan tepatnya tahun ini untuk kemunculan Sang Kinasih Satrio Piningit ini, apakah pas di tahun ini ataukah belum?
Apakah ini harus melalui proses goro-goro dulu, pembersihan terus yang dilakukan oleh alam. Dan Sateropeningit ini bukan dimunculkan oleh manusia, tetapi dimunculkan ya alam, yang artinya dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai proses-proses alam, goro-goro itu. Jadi sangat disayangkan ya kalau orang Nusantara ini malah justru tidak mendukung, tidak cinta terhadap tanah dan air ini. Bukannya kita mengadu domba, tidak ya. Jangan berpikiran sempit lah. Apalagi mengaku wali, mengaku mursyid. Ya. Sehingga di dalam tubuh kita ini ada rasa ingin dipuja, ingin dipuji, itu sangat melampaui batas. Dalam konteks ini Prabu Joyoboyo juga sudah mengerti ya, karena apa? Bukan Prabu Joyoboyo ini bukan dewa ya kalau bahasa dulunya itu, tetapi orang yang diberitahu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui raja. Kalau yang ngomong anak kecil ya mungkin nggak dipercaya sampai sekarang, tetapi itu raja besar di Nusantara, Prabu Joyoboyo, sehingga tahu betul tentang Sang Kinasih Satriyopiningit, yang dimana Satriyopiningit ini memiliki rahasia di atas rahasia, menyimpan rahasia di atas rahasia. Tetapi Satriyopiningit ini tidak minta untuk diakui, tidak mengumpulkan massa untuk diakui, tidak memaksakan orang untuk diakui. Tetapi alamlah yang akan memaksa kepada umat manusia supaya dibukakan mata hatinya untuk melihat sosok yang kita tunggu-tunggu, yaitu Sang Kinasih Satriyopiningit. Itu asli orang Nusantara ya. Dan nantinya kalau seumpamanya ada Imam Mahdi nanti dibaiat, itu asli ulama-ulama Nusantara. Karena ulama Nusantara ini tidak munafik dan tidak pernah cerita-cerita yang fiktif. Ya, jadi untuk NU sendiri itu bukan Habib itu bukan NU. NU bukan Habib. Sudah dijelaskan oleh para ulama NU. Karena ini akan menggerogoti NU. Itu yang sangat berbahaya itu. Karena apa? Karena yang mayoritas Nusantara itu dibawa kan, NU itu dibawa oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Makanya pernah saya waktu dulu itu nggak begitu informasi terkait dengan NU, untuk mengembalikan NU itu tidak begitu saya respon. Tetapi setelah kejadian terbongkarnya Habib-habib palsu melalui Ba'lawi ini, yang nasabnya itu benar-benar terputus dan secara kajian ilmiah tes DNA-nya itu nyambung ke Yahudi. Oh, ternyata seperti ini ya. Ini real dan fakta yang saya katakan. Ya kalau memang masih mendukung ya monggo, terserah. Tetapi kalau ada kerusakan, mengobrak-abrik Nusantara, itu harus ditegaskan untuk para pemerintah Nusantara ini. Pemerintah Indonesia itu harus tegas. Karena Indonesia ini mempunyai jati diri, mempunyai kewibawahan, wibawa ya. Kalau pemerintahnya masih diam dengan kejadian seperti ini ya akan selalu direndahkan. Demo berjilid-jilid nantinya, membawa nama agama-agama. Itu tidak mencontohkan perilaku sebagai mengakunya itu anak cucu Rasulullah. Sedangkan Rasulullah itu tidak seperti itu. Rasulullah itu akhlaknya sangat luar biasa, sangat sempurna. Ya. Maka dari itu orang-orang yang diperjalankan, siapa saja yang menyimpan rahasia di atas rahasia, tetap dijaga, dan perdamaian Nusantara ini harus benar-benar dijaga.
Kembalikan kemurnian Nusantara. Kembalikan adat istiadat kebudayaan Nusantara ini. Ya. Agama sama, boleh. Tetapi bangsa dan negara Nusantara ini tidak boleh untuk diganggu gugat oleh bangsa-bangsa lain. Terima kasih, salam santun, salam hormat dari tim Padepokan Lokajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.